Swastiastu. Inggih, yang tiang hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili dari pihak BUMDes. Yang tiang hormati Bapak Kepala Dusun Penyumbahan. Yang tiang hormati Bapak Ketua Kelompok Tani Garam Tasik Segara Lestari. Yang tiang hormati Ketua Peneliti beserta anggota, serta anggota Kelompok Tani Garam Tasik Segara Lestari yang tiang hormati pula. Sesama sampun hadir dan juga berpartisipasi dalam acara niki. Dan untuk mengawali kegiatan pada hari ini, sebelumnya mari kita bersama berdoa. Berdoa tiang pimpin, berdoa dimulai. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak dari perwakilan Desa BUMDes Suksema, Kepala Dusun yang sampun hadir pada siang hari ini, Ketua Kelompok Tasik Segara, Bapak, terima kasih. Kemudian Mister yang sudah memberikan tempat dan waktu, dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari program studi ilmu hukum Universitas Pendidikan Indonesia, dan kebetulan saya adalah Ketua Pengabdian Masyarakat, ya, di mana di dalam pengabdian ini ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Kemudian hari ini sedikit saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu, ya, sareng bapak-bapak semua, ibu, kelompok Tani Tasik Segara. Saya perkenalkan Titiang Dewa Gede Sudiko Mangku, ya, yang asli Panji, ya, di Wonokerto, di Panji, ya, yang ngajar di program studi ilmu hukum. Kebetulan tiang ketua jurusan hukum dan kewarganegaraan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Kemudian yang kedua, anggota pengabdi yaitu Bu Rai, ya. Kenalkan, Bu Rai Niputu Rai Yuliartini, ya. Beliau adalah koordinator program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Dan Bu Rai ini asalnya dari Tejekulo, Pak, Bapak Ibu, ya. Oke. Jadi aslinya dari Tejekulo, tapi kayaknya beliau jarang pulang, gitu. Jadi lebih banyak di Kelungkung kayaknya. Nah, kemudian ada beberapa mahasiswa yang tiang aja, ya, dan termasuk tim kita, ya. Jadi kenapa kita melakukan kegiatan di sini seperti tadi Bapak sampaikan? Yang pertama, kita melihat potensi Tasik Segara yang sebetulnya memiliki potensi yang luar biasa, karena kami juga dibantu, ya, saya dan Bu Rai dibantu oleh mahasiswa dari program studi hukum yaitu Siva, ya. Siva kebetulan asli sini juga, ya. Jadi Siva lah yang menunjukkan tempat di sini, Pak, ya. Jadi saya dan Bu Rai termasuk Dharma, kita sempat melakukan kunjungan pertama kali bulan Februari. Kita melakukan kayak pengabdian seperti itu. Kemudian kita bertemu dengan Bapak, dengan Mister, gitu, di penjelasan dan segala macam. Dan kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilaksanakan, gitu. Astungkare, ya, atas ya, bisa dikatakan bahwa kita memiliki komitmen yang komitmen untuk membantu seperti itu. Astungkare, kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi harapan kami ke sini sebetulnya tidak muluk-muluk, Pak, ya. Bagaimana potensi garam Tasik Segara ini
untuk tahun pertama ini minimal dikenal sama orang dulu. Walaupun sudah dikenal banyak orang, tetapi dalam era digital seperti sekarang, pemasaran ini sangat penting dilaksanakan. Nah, makanya kami hadir di sini, kemudian nanti narasumber yang akan memberikan penjelasan adalah Darmo, yang nanti akan memberikan sedikit informasi apa dan bagaimana proses nanti itu dilaksanakan. Ya, jadi kami sebetulnya mengambil tema itu berkaitan dengan pengembangan dan strategi pemasaran. Nah, itu benang merahnya. Strateginya bagaimana, pengemasannya seperti apa, strategi pengemasan strateginya seperti apa, dan kemudian bagaimana di zaman digital seperti sekarang supaya banyak dikenal banyak orang. Seperti tadi Mister memiliki Instagram gitu ya. Jadi sebetulnya melalui Instagram, kemudian media platform yang lain seperti Shopee, Tokopedia, nah itu sebetulnya bisa. Jadi bahkan tidak hanya dari Singaraja saja, mungkin dari luar Bali pun mereka bisa mesan seperti itu. Apalagi packagingnya sudah dikesan dengan sangat baik. Nah, yang kami melihat di sini adalah teman-teman di kelompok Tasik Segara sudah memiliki logo, sudah memiliki merek. Akan tetapi setelah diskusi awal kita di bulan Februari, ternyata belum terdaftar di HAKI atau di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa membantu, ya, saya, Burai dan tim akan membantu ke depannya untuk mendaftarkan logo dan merek yang Bapak Ibu punya, khususnya untuk kelompok tani di Tasik Segara ini. Tujuannya apa? Fungsinya apa? Memang kelihatan, kita orang Bali bilang mau boyo lah, abang nganan ini urusan tuh gitu kan, dan segala macam. Tetapi dampak hukum ke depannya itu yang bisa kita pikirkan. Kalau misalnya contoh nanti Tasik Segara ini Asungkara popularitasnya naik dan segala macam, terus tiba-tiba kita memiliki logo, ternyata logo ini sudah orang lain duluan untuk menggunakan dan didaftarkan, terus tiba-tiba kita mengeklaim dalam artian, oh saya sudah pakai merek ini dari tahun 80-an, 90-an. Pertanyaannya nanti adalah mana dasar hukumnya? Bisa tidak dibuktikan di depan hukum bahwa memang betul logo Tasik Segara ini sudah digunakan dari tahun 90-an ataupun tahun 2020-an misalkan. Kalau tidak ada buktinya tentu kita akan kalah. Dan itu banyak terjadi di dunia persaingan merek seperti itu. Contoh yang saya ingat adalah geprek ayam Bensu itu yang dimiliki oleh Ruben Onsu, yang artis itu. Jadi ternyata sudah duluan ada orang yang mendaftarkan merek itu, dan akhirnya ya kita ngalah. Nah, sekarang kita hadir di sini, salah satu hal kecil nanti mungkin kita bisa membantu adalah bagaimana memberikan merek dagang dan terdaftar di AKI, kemudian dan diakui oleh Menteri Hukum dan HAM. Itu salah satunya, supaya merek ini sangat penting, dan tentu di samping menaikkan potensi dari Tasik Segara, terutama juga bisa menarik orang untuk mengetahui, oh Desa Les yang memiliki itu. Nah, itu ciri khas dari Desa Les nanti itu memiliki Tasik Segara tadi. Saya diskusi dari bulan Februari kita datang ke sini. Februari ya, saya lupa itu tanggal berapa gitu, kita datang ke sini belum terdaftar, Pak. Jadi ketua kelompok Nike yang mungkin nanti kita bantu, dan memang sudah ada beberapa packaging yang sudah disiapkan dan sudah ada bahkan Pak Gubernur sudah datang meriki, dan kemudian tim dari Warma Dewa, kebetulan Pak Ridang itu juga dengan tiang sama-sama menjadi staf ahli di DPRD Kabupaten Buleleng, jadi saya tahu ya beliau. Kemudian ada packaging yang sudah, dan kami pun sebetulnya menyiapkan juga beberapa penawaran kemasan yang sekiranya ada tidak pilihan nanti digunakan packaging yang seperti apa yang akan digunakan, dan tentu kita melihat potensi pasar nanti.
yang mana disukai gitu. Kadang-kadang kan anak banyak pilihan, tetapi tetap logonya itu adalah Tarik Segara, tetapi beberapa packagingnya kan bisa kita gunakan supaya apa? Menarik minat untuk menggunakan garam ini seperti itu. Singkat cerita begitu ya. Jadi kita datang ke sini tidak tidak akan terlalu lama, tetapi kami langsung to the point apa yang ingin kami ajak untuk kelompok Tasik Segara ini seperti itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, kami dari tim pengabdian kepada masyarakat, saya dan Bu Rai dan adik-adik mahasiswa hadir ke sini mengucapkan terima kasih ya, terutama kepada perangkat desa yang sudah menerima, yang mudah-mudahan tidak hanya hari ini loh Pak, mudah-mudahan bisa berkelanjut untuk kita bisa diberikan tempat dan waktu untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tentu satu sisi tidak hanya kita berbicara membangun desa Las ini, tetapi bagaimana kita membangun Buleleng ke depan yang lebih baik lagi. Tidak hanya di desa Las, tetapi di desa yang lain, kemudian tempat yang lain, supaya apa? Buleleng ini memang kalau kita lihat potensi pesisirnya sangat luar biasa, cuman belum tergarap secara serius. Itu saja sih saya menyampaikan hal itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah disiapkan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang kami rancang, kemudian apa yang kami cita-citakan itu bisa sedikit membantu kelompok tani dari Tasik Segara ini. Mungkin itu saja dari Titiang. Kita mengaturkan para masanti. Om Santi Santi Santi. Selamat siang untuk kelompok petani garam Koperasi Tasik Segara Lestari, Desa Las, Kecamatan Cipinang, Kabupaten Buleleng. Perkenalkan, nama saya Ikatek Dharma Santosa. Saya dulu mahasiswa ilmu hukum di Undiksa Singaraja. Dulu beliau di samping saya ini dulu pembimbing saya sama Bu Rai. Sekarang dulu jadi mahasiswa, sekarang jadi kolega. Atau berkembang sedikit. Saya asli dari Kelungkung. Berbicara garam, tentu saya di Kelungkung punya desa sentra penghasil garam, Bu ya. Namanya Desa Kusambu. Salah satunya. Itu saya tahu desanya. Kemudian yang membedakan di sini, saya melihat istilah alatnya. Awal-awal pesawat sini kan sama Pak Nyoman, sama beli Mister juga ya. Ada namanya tinju, teknik palungan dan lain sebagainya. Itu salah satu istilahnya kearifan lokal yang bisa menjadi poin plus untuk menjadikan Koperasi Tasik Segara Lestari ini bisa menjadikan nilai lebih di mata wisatawan terutama. Karena produk garam ini berkembang itu bisa kita kembangkan dari 3 aspek. Salah satunya yang pertama pengemasan. Ketika pengemasan menarik, contoh saya simpel, sele goreng ada pun di warung berapa harganya? Paling 3.000, 2.000 kan pengen dibawa ke supermarket 15.000. Kopi hitam berubah nama black coffee jadi 25.000. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap packaging, terhadap kemasan. Dan yang kedua, inovasi produk garam. Sempat dulu saya berkoordinasi dengan ministernya bahwa ada inovasi produk garam yang dinamakan garam spa. Nah, itu pemanfaatan dari garam krosok. Ada artikel penelitian ilmiah yang saya baca di Jimbaran kalau tidak salah, ada sentral produksi garam krosok untuk dijadikan garam spa. Itu salah satu produk inovasi yang bisa memberikan nilai plus terhadap produksi garam yang dihasilkan oleh petani. Dan yang ketiga, lanjut dari pemaparan saya tadi, ada alat dan istilahnya tinju, palungan dan lain sebagainya. Itu bisa menjadikan istilahnya kalau kita bilang agrowisata, kalau daerah Bedugul, Batur, Tintemani. Kalau kita bisa menggunakan workshop ini, bagaimana pembuatan garam, bagaimana prosesnya sampai menghasilkan suatu garam yang nomor 1 lah. Itu bisa memberikan dampak atau impact yang besar buat kita semua. Nah, dari poin, dari hal yang bisa kita kembangkan apabila kita melihat kenyataan yang ada. Nah, ketika kita melihat pemerintah Indonesia sekarang,
terhadap petani garam. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dusun bahwa pemerintah sudah memberikan perhatian yang lebih, tentang buktinya Pak Kota sampai mensupport usaha garam ini. Tapi Bapak Ibu harus tahu, pemerintah Indonesia istilahnya seperti pisau bermata dua. Di sisi lain mengembangkan garam, di sisi lain juga menurunkan harga garam. Terbukti dari data yang saya kumpulkan di Badan Statistik Nasional tahun 2020 yang menunjukkan volume impor garam dari 2014 sampai 2020 mengalami peningkatan. 2020 sejumlah mencapai 2,1 juta ton garam diimpor. Miris sekali kan kita Pak ya. Dengan Indonesia yang memiliki garis pantai yang begitu luas, negara maritim dibilang negara kepulauan yang diagung-agungkan, tetapi pemerintah Indonesia mengimpor garam, kan cemen ya istilahnya ya. Sisi lain meningkatkan produksi garam, terbukti Berita Bali mengeluarkan surat edaran garam, tapi di sini pemerintah pusat mengimpor garam. Bagaimana konsepnya itu kan? Apabila kita terlalu terpaku terhadap pemerintah, itu salah besar. Pak Jokowi kan pernah bilang, era sekarang harus bisa berwirausaha, berpikir kreatif, berpikir ke depan, berpikir visioner, istilah kerennya kan. Salah satunya dengan pelatihan ini, bagaimana kita bisa melakukan pengemasan dan memiliki strategi pemasaran agar kita kreatif dan bisa bertahan di era gempuran industri 4.0 yang dibilang. OTW mungkin 5.0 mungkin ya. Seperti itu. Nah, itulah latar belakang kenapa kita melakukan penelitian pada kali ini. Nah, berbicara tadi bahwa pengemasan itu sangat berpengaruh. Nah, sebelum itu tentu kita harus mengetahui pengemasan itu apa, kemasan itu apa. Berbeda kemasan dengan pengemasan. Kemasan adalah suatu wadah atau tempat yang digunakan untuk mengemas suatu produk yang dilengkapi dengan label atau keterangan termasuk beberapa pemanfaatan dari isi kemasan. Jadi kemasan itu merupakan suatu wadah tempat untuk tempat produksi garam ini dan diberikan suatu label atau identitas yang bisa membuktikan bahwa, contoh kopi Banyuatis, packagingnya kopi Banyuatis, oh kopi Banyuatis asli siap Buleleng. Kalau orang melihat uyah les, wah ini asli Buleleng. Ya seperti itu. Itulah perlu identitas dalam satu kemasan itu. Seperti kita kan sudah pasti ibu-ibu terutama nih ada kalau setiap hari Sabtu Minggu kan pasti mancing kan gitu ya. Pasti di warung beli rinso padahal itu daya kan. Itu sudah melekat dalam pikiran kita bahwa sudah berhasil produser atau produksi itu sudah menembak mindset kita, pikiran diragam buat terkungkung, udah terset lah ketika beli rinso padahal itu daya. Beli uang padahal ke bukrim kan kentan beli napi biasa ada nih ke beli odol itu kan merah, odol itu merah, ada merah odol namanya, tapi udah lama sudah tidak produksi lagi dan itulah yang perlu kita istilahnya kita kembangkan bagaimana sudah melihat packaging ini atau merek ini wih halas, wah ini beleng ini punya tanpa bertanya lagi halas itu di mana gitu, seperti itu. Nah, pengemasan pun harus ada dasar hukumnya, karena kita berbicara Indonesia kan negara hukum. Apabila tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia, tentu akan dieliminasikan, kita tidak sesuai dengan SNI. Nah, dasar pengemasan ini berpatokan terhadap yang pertama Undang-Undang tentang Pangan, Perlindungan Konsumen, dan yang terpenting Peraturan Menteri Perindustrian dan Badan POM tentang pengawasan kemasan pangan dan Standar Nasional Indonesia produk melamin perlengkapan makanan minuman secara WGI. Nah, dari pemaparan saya tersebut bisa kita konsepkan kemasan pangan itu yang pertama harus aman, harus mudah. Mudah bukan berarti murah kan gitu. Mudah itu dalam hal transportasi dan penggunaan itu tidak menyulitkan konsumen. Yang aman itu dalam arti produknya itu tidak tercemar, tidak terkontaminasi. Takutnya kan kemasan itu hancur masuk ke produk pangan kita. Jadi jika dan aman untuk konsumen, sehingga dari konsep kemasan yang perlu kita pikirkan bersama itu adalah ada 3 poin. Yang pertama tentu murah. Seperti garam kan segini 10.000 katanya.
apabila packaging kita rencananya kan saya mau konsepnya packaging ada yang botol kaca atau lain sebagainya, tapi kan lumayan produksinya dengan harga garam 10.000 kita nggak bisa masuk ke pasaran. Kalau kita targetnya ke pasaran kan, kalau kita targetnya ke wisatawan, it's okay, tidak apa-apa. Dan kemudian ada nilai seni dan estetik dan tentunya ramah lingkungan. Seperti saya tadi bilang, kemasan dahulu dan sekarang itu berbeda. Kemasan dahulu hanya untuk proteksi atau pengamanan, dan sekarang sebagai sarana informasi yang penting, sarana penjualan, sarana nilai plus dalam pemasaran. Sehingga struktur kemasan juga harus kita pikirkan. Nah, kami di sini menawarkan 3 jenis packaging atau kemasan yang mungkin bisa pikirkan bersama-sama apa yang mau dipilih, seperti itu. Yang pertama dari kertas, itu sama seperti ini ya. Yang kedua dari plastik dalam artian sudah aman lah, seperti itu, tidak ada terkontaminasi dan sebagainya. Dan ada dari aluminium foil. Sebenarnya saya mau tayangkan karena ada alurnya di sini, itu alur pengajuan permohonan pendaftaran merek. Persyaratan secara umum ada 4 hal, terutama harus ada yang pertama label atau merek itu dipersiapkan. Tanda tangan pemohon, siapa yang memohon untuk merek ini, kan satunya kan Tasik Segara Lestari. Kemudian surat rekomendasi UKM binaan atau surat keterangan UKM binaan dinas, itu bisa kita bareng-bareng Pak ya, Pak Dewa. Dan surat pernyataan UMK bermaterai. Nah, Umum mendaftar kan begitu. Nah, saya dan Bu Rai datang ke sini, nanti kami akan bantu untuk mendaftarkan logo dan haki yang dimiliki oleh kelompok Tasik Segara. Makanya saya dan Bu Rai datang beriki, nanti dari sentra haki Undiksa yang akan mendaftarkan. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing capek, nanti kami yang saya dan Bu Rai yang akan urus nanti di kampus, karena di Undiksa itu ada sentra haki yang memang khusus mendaftarkan merek-merek dagang, dan supaya tidak diklaim dari dagang satu sama pedagang yang lain, seperti itu. Jadi makanya pertanyaan yang kedua tadi itu adalah berkaitan dengan logo dan segala macam. Tentu filosofinya itu tentu kami di sini akan memfasilitasi untuk yang pertama pendaftaran haki tadi. Untuk filosofi tentu kami akan kembalikan ke teman-teman di kelompok tani. Kalau memang misalnya ini digunakan warna kuningnya itu apa maknanya? Kan ada kayak matahari mungkin ya matahari, kemudian warna birunya apa, kemudian orang yang ini dan segala macam, itu tinggal dinarasikan saja. Nanti itu yang akan kita daftarkan. Itu yang membedakan kenapa logo ini dengan yang lain. Begitu. Dan saya dan Bu Rai, nanti biaya berkaitan dengan pendaftaran haki ini Pak Ketua kami akan tanggung. Saya dan Bu Rai yang akan memberikan fasilitas itu. Jadi teman-teman di kelompok tani, monggo silahkan Bapak Ibu menyerahkan logonya, nanti kami yang akan daftarkan. Itu di awal sudah yang sampaikan kepada Mister untuk berkaitan dengan hal itu, supaya mohon dipikirkan untuk kedepannya. Logo ini kan akan sumur lama nih, panjang, tolong dipikirkan dengan sangat baik, matang, yang mana sekiranya yang akan digunakan dan kita daftarkan. Artinya pangsing nyanan, oh benih ben minggu depan sing itu cabut deh, nah, supaya tidak, karena kalau sudah sentra haki masuk daftarnya ke online, dia tidak bisa ditarik lagi. Artinya kalau mengganti kita harus membuat yang baru, Kenten masih terjang. Jadi ngulang dari nol gitu lah. Dan segala macam. Jadi kami makanya awal kami sini adalah pikirkan dumun yang mana logo yang mau digunakan teman-teman di kelompok tani. Tasik Segara niki, yang mana Tasik ya. Tasik Segara yang bisa digunakan, dan nanti itu yang akan digunakan. Jadi brandingnya kelompok garam nanti itu adalah itu. Jadi kemana-mana ya sudah seperti ini tadi pemasarannya kan. Jadi kalau kita ngelihat kayak gini aja kan kita nggak tahu nih di mana alamatnya yang jelas,
kontaknya, netonya Iya. berapa dan lain sebagainya. Iya. Itu salah satu mungkin perlu Masih kurang menarik. ya di packagingnya nanti kita melihat supaya orang udah tahu kontaknya siapa, kontaknya Mister mungkin taruh di sini gitu, orang mau nelpon segala macam kan gampang untuk pemasaran, IG-nya berapa, IG-nya apa dan segala macam, jadi bisa dia cari gitu. Itu Pak Yan, ya penjelasan Titiang, itu hasil dari nanti pengabdian ini yang kita akan pertanggungjawabkan kepada teman-teman kelompok garam di sini Pak ya, seperti itu. Begitu Pak Ketua. Nggih. Titiang kembali. Ya, sama-sama. Salah satunya adalah Koperasi Tasik Segara Lestari memiliki platform untuk digital marketingnya. Mungkin kami akan buat akun di Shopee dan Tokopedia dan lain sebagainya. Kami akan pilih yang mana sekiranya strategis dan dan fleksibel dan mudah untuk dikelola kan, diakses. Tentu kita perlu teknologi yang mudah dan murah kan ya, dan itu kami akan pertimbangkan karena luaran dari penelitian ini adalah salah satunya adalah memiliki platform digital untuk pemasaran. Ketika sudah selesai bisa akunnya bahwa bisa ketika kami buat akun Shopee dan sekiranya bisa berkembang sedikit demi sedikit, akunnya itu bisa kita pindahkan ke Beli. Oh siap. Tinggal tukar username sama password sehingga Beli bisa untuk Mengakses. kelola secara berkesinambungan, karena pengabdian ini itu kita sadarkan dulu kelompok atau mitra yang kita ajak, kemudian kita bimbing, ketika sekiranya udah bisa mandiri baru kita bisa lepas. Itu konsep pengabdiannya ini. Iya. Itu, terima kasih Pak. Saya kira itu Mister, apa yang disampaikan Dharma tadi tentu ini salah dua lah ya, dalam arti pendaftaran merek dan segala macam. Kemudian dampaknya juga biasanya kalau kita mengadakan suatu pengabdian maupun penelitian, kita selalu menggunakan MOU, contohnya MOU ya, Memorandum of Understanding tadi itu. Kemudian dari pihak koperasi Tasik Segara Lestari ini menandatangani. Pertanyaannya adalah ada cap atau enggak? Itu misalkan contoh, karena kalau di kampus itu agak sensitif dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kami juga akan siapkan setelah teman-teman di kelompok tani garam ini memiliki logo yang jelas, yang mana setelah itu nanti kami akan barengi untuk ada stempel memang khusus yang dimiliki oleh teman-teman di kelompok tani. Itu ditambah dengan platform tadi itu. Ya, pasti nunggu hakinya itu baru kita bisa daftarkan. Kenapa? Shopee pasti meminta ini verified-nya adakah Ya, di sana ada terdaftar kendala. atau tidak, kan gitu. Saya di sana kendalanya. Pertanyaan kami di awal kami datang bulan Februari itu adalah Mister, ini sudah didaftarkan atau belum? Kan Mister bilang belum. Jadi artinya belum terregister di Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang akan kita sampai akhir tahun ini akan membantu teman-teman di kelompok tani di Tasik Segara ini. Seperti itu, Mister. Ya, mudah-mudahan kita bisa bantu dan bisa dilancarkan sekarang. Ya, itu saja dari tiang Mister nih, sukses semua.